Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Cardano. Jadi ini berdasarkan request dan vote dari teman-teman juga yang ada di Telegram. Jadi kita akan bahas secara lengkap tentang pergerakan Cardano, potensi untuk time frame daily, hourly, dan juga kedepannya seperti apa gitu ya. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik dan berkenan, boleh bantu tulis di kolom komentar juga kira-kira enaknya kita nanti bahas koin apa lagi, mungkin yang alternatif selain Bitcoin, supaya ya barangkali saya bisa membantu teman-teman juga ya untuk setidaknya memberikan gambaran analisis terhadap technical dari koin-koin pilihan kalian. Tapi make sure kalau misalkan sudah ada satu yang berikan komentar, kalian cukup kasih like saja di komennya supaya komen orang tersebut itu bisa naik ke paling atas. Jadi itu yang nanti akan saya bahas untuk video berikutnya, tentunya setelah Bitcoin. Alright, so langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan untuk si Cardano. Ya, pertama saya akan bahas dari time frame daily-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, untuk time frame daily untuk si Cardano sendiri sebetulnya ini ada beberapa hal yang perlu saya bisa dibilang ya, perlu saya highlight terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan hilangkan dulu pergambaran yang sudah ada ya. Pertama, teman-teman perlu pahami bahwa progres Cardano sendiri itu sebetulnya waktu lalu itu kan dia mengalami penguatan setelah terjadi bull cross atas exponential moving average ya, antara yang 21 dan juga 55. As long dia berada di atas exponential moving average ini, sebenarnya bagus, secara trennya itu cukup baik. Nah, saat ini kalau kita ngelihat nih, ini sebenarnya bear cross itu terjadi tepatnya di kisaran 14 Oktober ya. Sebetulnya sih pada saat itu terjadi, kita bisa lihat Cardano itu sebetulnya lebih cenderung ke arah sideways ya. Waktu lalu saya sempat bahas di video saya yang terakhir bahwa dia ngebentuk semacam symmetrical triangle. And then, slow but sure, dia ngebentuk semacam yang namanya descending triangle. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini, dia cenderung ke arah descending triangle, di mana ada kemungkinan kita bisa ngelihat Cardano ini rebound terlebih dahulu untuk testing exponential moving average 21 dan juga 55. Ini merupakan konfirmasi yang perlu kita lihat untuk si Cardano, teman-teman. Kalau misalkan kita bisa successfully breakout dari sini, maka akan bagus sekali untuk si Cardano. Tapi kalau misalkan kita failed dan ter-reject atau ter-decline dari area ini, mungkin kita akan terbawa kembali untuk koreksi lebih jauh untuk si Cardano. Tentunya menurut saya kita lihat dari Bitcoin maupun Ethereum ataupun altcoin lainnya, seandainya Bitcoin ini nge-pump kembali, ini akan memberikan impact juga untuk Cardano, dan tentunya Cardano itu bisa naik walaupun nggak banyak gitu ya istilahnya. Ya, sementara saat ini itu paling yang ada di gambaran untuk time frame daily-nya kalau kita lihat dari si indikator exponential moving average-nya ya. Nah, berikutnya akan saya hilangkan si indikator dan saya akan munculkan pergambarannya ya, atau lebih tepatnya kayak area-area yang berpotensi menjadi key resistance dan support untuk si Cardano. Kalian bisa lihat ya, sebelumnya Cardano itu sempat forming semacam resistance di kisaran area kurang lebih $1,91 ya, tepatnya di area ini. Setelah dia breakout, dia ketahan, oke? Kemudian dia pump lagi, kemudian saat dia balik, dia ketahan di kisaran area ini. Begitu pula yang saat ini sedang terjadi, teman-teman. Jadi kita basically itu sedang bertahan di kisaran area yang merupakan key support dan resistance untuk si Cardano. Balik lagi, kalau misalkan kita bisa sustain dan mampu mempertahankan area ini akan memberikan impact positif untuk pergerakan Cardano ke depannya, gitu ya. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira ya mungkin sampai di kisaran tanggal 7 mungkin ya, kita akan ngelihat ada reaction pada Cardano. Either dia breakout dari si descending triangle ini atau dia cenderung breakdown dari si descending triangle. Perlu kita ketahui bahwa saat ini Cardano itu berada dalam resiko terjadinya meneruskan pelemahan terhadap kondisi saat ini. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya descending triangle itu lebih condong ke arah koreksi atau lebih ke arah penurunan ya. Nah, ini adalah hal yang kita perlu perhatikan saat ini yang ada kemungkinannya terjadi pada Cardano. Jadi teman-teman mungkin boleh lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk transaksi di Cardano. In the other hand, kita ngelihat ada resistance cukup penting di kisaran $2,3 yang mana hal tersebut merupakan area closing price-nya untuk Cardano di 16 Mei setelah dia terbentuk semacam new all time high ya, atau all time high. Nah, setelah dia koreksi
kemudian dia create new all time high, dan next resistance kita itu berada di kisaran $2,9 atau sekitar $3 kurang lebih untuk si Cardano-nya. Alright, so untuk daily, simpelnya teman-teman saat ini kalian boleh perhatikan area yang berpotensi menjadi key support daripada pergerakan si Cardano ini. Ingat, loose support artinya Cardano berpotensi turun. Dan tetap juga harus kita pahami bahwa sometimes ada yang namanya manipulasi di market, teman-teman. Jadi bisa aja dia terlihat seperti drop, kemudian dia balik lagi dan meneruskan penguatan. Itu masih ada kemungkinannya. Alright, so itu untuk time frame daily. Kita akan bahas dari time frame hourly-nya. Pertama, teman-teman, saya akan buka dari time frame hourly-nya atau 4 jamnya. Nah, seperti yang saya sampaikan terakhir di sini merupakan area key support dan resistance kita untuk si Cardano. Alright. Sebelumnya dia mengalami ABC correction, dilanjut dengan koreksi membentuk semacam symmetrical triangle dan akhirnya memutuskan untuk breakdown ya dari symmetrical triangle. Artinya sebetulnya kalau secara target dari symmetrical triangle itu sendiri kita bisa ukur menggunakan panjang badan dari si symmetrical triangle-nya, dan sebetulnya secara target ada kemungkinan Cardano itu bisa terkoreksi di bawah sampai $1,6 itu berdasarkan symmetrical triangle. But somehow Cardano itu manage untuk berhasil mempertahankan area support di sini, dan kita saat ini sedang bertahan sambil melihat dia istilahnya itu struggling ya, bisa close back di atas area tersebut atau tidak gitu. Dan kalau kita melihat ada beberapa kemungkinan terbentuk sebuah pattern seperti semacam symmetrical triangle ya, atau bahkan kalau saya bilang sih ini juga bisa membentuk semacam ascending triangle ya untuk yang lebih kecilnya lagi. Oke. Nah, sorry teman-teman, saya ralat sedikit. Ada kemungkinan ya, ini tadi sempat saya share juga melalui advance group ya, dimana kita bisa ngelihat Cardano ini membentuk semacam double bottom pattern ya. Jadi ada kemungkinan nih beberapa pattern yang bisa terbentuk pada pergerakan si Cardano itu sendiri. Either dia membentuk semacam double bottom, atau mungkin nanti kecenderungan membentuk seperti ascending triangle ya. Itu ada kemungkinan karena kita ngelihat di sini seperti proses yang ini itu merupakan fake out ya. Kita lihat dia turun signifikan tapi langsung rebound signifikan dan membentuk semacam bullish engulfing pattern. Artinya sebetulnya progres pergerakan saat ini merupakan konfirmasi kita, dimana kita harus melihat si Cardano ini mampu mempertahankan area support sebelum dia kemudian terjadi rebound kembali. Nah, kalau misalkan kita berhasil breakout daripada si W pattern, atau kalian bisa bilang ini sebagai double bottom pattern, maka akan cukup positif untuk pergerakan si Cardano itu sendiri. Kita bisa ukur menggunakan panjang badannya dan kita tarik ke bagian atasnya, maka kita bisa dapati dia kenaikan sekitar $2,1 ya, atau sampai $2,1. Hal ini tentunya bisa menyebabkan terjadi yang namanya false breakdown pada time frame symmetrical triangle yang terbentuk pada time frame 4 jam ini ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan teman-teman, either kemudian dia meneruskan dan membentuk semacam descending channel, which is itu nggak bagus ya, atau justru dia langsung rebound signifikan dan menunjukkan ke kita bahwa Cardano sudah siap ngepump kembali gitu. Hal yang menurut saya istilahnya bisa dikatakan membuat probabilitas ini menjadi lebih tinggi itu adalah berdasarkan time frame daily-nya. Ingat teman-teman, kalau misalkan memang Cardano ini udah siap dump, kebayang nggak sih berapa banyak orang yang udah beli ya Cardano dari kisaran area ini gitu, dan why dia nggak mau ngelepas harga ini dan kemudian dibawa dump kembali atau dapatkan koreksi dan diskon kembali. Jadi di situ adalah salah satu kemungkinan di mana kita bisa ngelihat saat ini proses yang terjadi adalah proses akumulasi yang kembali dilakukan oleh para whales. Sorry teman-teman sampai beribet ya, yang dilakukan oleh para whales terhadap area $1,9. Jadi terlihat kita melewati area psikologisnya $2, kemudian saat kita lengah disitulah di pump. Oke? Nah, itu adalah satu kemungkinan yang bisa terjadi pada Cardano untuk saat ini. Selain dari hal itu, saya ngelihat juga di sini terbentuk semacam V formation ya. Buat teman-teman yang udah sering dengar saya bilang, V formation itu biasanya merupakan satu kondisi di mana akan menjadi satu kalau saya bilang menjadi satu reason saya untuk melakukan transaksi terhadap Cardano ya. Jadi kalau misalkan kita berhasil break mungkin area resistance di kisaran ini, atau kita bisa melihat si Cardano itu sustain ya, membentuk sideways dan kemudian melanjutkan breakoutnya, maka itu akan menjadi signal bagi saya untuk melakukan akumulasi kembali di spot saya. Oke, selebihnya keputusan itu berada di tangan masing-masing.
berikut adalah analisis dan juga tentunya apa yang saya sampaikan di sini bisa saja berupa spekulasi. Jadi teman-teman mohon bijak dalam menggunakan video ini. Once again, thank you very much for your support. Once again, thank you very much for your vote juga di Telegram. Make sure kalian komen untuk next coin yang akan dibahas di kolom komentar YouTube ini, dan support koin-koin tersebut dengan cara likes, komen dari teman-teman kalian. Thank you so much once again for watching this video till the end. I'll see you guys again in the next update. Good night everyone. Cheers. Sorry belepotan ya.